teman-teman kalian ini ada yang mau cerita pengalaman sedihnya yang sudah terlewati. Namanya Feby, kelas 10 MP ya. Feby, silakan yang diceritain apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bercerita pengalaman saya, hal apa yang membuat saya, yang paling menyakitkan di kehidupan saya adalah ketika sejak kecil memang soal ekonomi saja yang selalu membuat masalah di keluarga saya. Sejak kecil saya dengan kakak saya sering sekolah tanpa dikasih uang jajan sama orang saya, tapi saya tidak patah semangat untuk tetap sekolah karena sekolah itu adalah kewajiban saya. Kata orang tua saya tuh, kalau saya nggak dikasih uang jajan nggak apa-apa nak, kalau nggak dikasih uang jajan nggak apa-apa, yang penting ada buat makan aja gitu. Terus saya setiap di sekolah dari sejak MI sering saya yang namanya dibully oleh teman-teman saya. Mungkin karena saya bukan keluarga mampu, terutama untuk anak laki-laki itu sering gitu ya. Setiap kalau kenaikan kelas gitu saya dikasih sepatu baru, karena sepatu baru saya nggak semahal orang lain, diinjak-injak sambil diketawain, tapi saya gak apa-apa, biarin aja gitu mereka kayak gitu. Sampai saya lulus pun mereka masih tetap kayak gitu. Terus di waktu SMP saya juga suka nggak dikasih uang jajan, sekolah jalan kaki, tapi saya ikhlas kayak gitu meskipun suka ada yang ngeledek, sekolah jalan kaki terus udah gede, tapi saya nggak apa-apa. Rumah Feby jauh nggak dari sekolah? Ya lumayan, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Sampai hujan-hujan pun saya jalan kaki sama kakak saya. Terus kata saya tuh ya, kenapa suka bilang kayak gini, hidup saya kayak gini terus. Tapi di sisi lain saya harus bersyukur karena ada orang yang lebih tidak mampu dari saya. Meskipun saya suka nggak dikasih uang jajan, sekolah jalan kaki, tapi saya alhamdulillah masih dikasih keluarga yang utuh, bisa masih makan meskipun nggak dikasih uang jajan. Saya tetap semangat dan kata saya untuk bersekolah, tidak pernah putus asa, karena kata mama saya juga, mama saya pun sama, di waktu kecil gak pernah dikasih uang jajan sama sekali. Kalau sekolah itu apa-apa sendiri, kalau ada acara di sekolah pun orang tes, kata mama saya orang tuanya gak pernah datang, apalagi bapak saya mah dari kecil juga nggak ada orang tuanya, sampai sekolah SMA pun bapak saya kerja nyari uang sendiri. Makanya saya termotivasi dengan orang tua saya juga. Saya tuh pengen seperti orang tua saya yang selalu kuat meskipun di keadaan apapun gitu, karena saya dan keluarga saya bukan orang punya. Saya ingin menjadi seorang yang sukses dan berhasil, yang bisa membanggakan orang tua saya. Kalau maaf, mama sama bapak kerja? Bapak saya doang yang kerja, Ya, mama saya enggak sih. Tapi bapak saya juga kerja di orang lain, jadi bengkel, bukan punya bapak saya sendiri. Terus kalau misalkan hasilnya juga kan enggak seberapa gitu, kadang-kadang kan kayak enggak selalu dagang, selalu ada penghasilan, tapi ini mah enggak kayak gitu. Kalau lagi sepi ya enggak ada penghasilan gitu, makanya yang ada aja, yang penting Feby mah ada nasi itu nggak pernah Feby, yang penting bisa makan aja gitu. Kadang ya Feby sudah sekolah di sini juga suka masih ya gitu, terus masalah ekonomi tuh masih terus ada sampai sekarang. Masih kalau misalkan ada bayaran gitu ya, kalau nggak ada uang tuh Feby suka kepikiran ya sama Mas Sapiri, suka cuma bisa nangis aja gitu. Gimana ya kalau misalkan nggak sampai bisa bayaran sekolah gitu. Sampai tapi saat ini? ya, tapi kata bapak saya
jangan mikirin soal bayaran, karena soal bayaran tanggung jawab orang tua. Meskipun nanti kapan bayarnya, nanti pasti bayar gitu. Ada kewajiban sebagai orang tua untuk supaya akhirnya bisa terpenuhi ilmu sekolah gitu. Jangan sampai nggak sekolah, katanya bapak juga nggak ada orang tua tapi tetap sekolah gitu. Karena ibu saya putus sekolah karena tidak ada biaya. Karena sebenarnya ibu saya juga ingin sekolah, pengen jadi seorang guru gitu. Dan ibu saya juga nyampein itu ke saya sama kakak saya, sekolah yang tinggi supaya jadi orang sukses. Kalau bisa kamu jadi seorang guru, katanya. Ibu saya juga pengen jadi seorang guru tapi nggak bisa, katanya. Cita-cita ibu. Ya, karena bukan orang mampu jadi putus sekolah gitu. Saya pun ingin menggapai cita-cita orang tua saya sebagai guru, tapi di sisi lain karena saya bukan orang mampu, terus saya ngerasa nggak terlalu pintar. Kalau kuliah kan pasti harus membutuhkan biaya, kalau nggak dapat beasiswa ya. Kalau misalkan dapat beasiswa juga, menurut saya tuh peluangnya tuh kecil karena nggak sepintar orang lain. Tapi itu jadi Pebi kalau keluar dari sekolah Inat juga mau cari kerja aja. Terus kayaknya kakak saya Safira bakal terus katanya berusaha supaya dapat beasiswa gitu, pengen kuliah juga Safira mah, dan supaya bisa menggapai cita-cita ibu saya. Saya juga mau gitu, Jadi guru gitu. iya, aku Mau kan melanjutkan bisa, kuliah gitu. iya, melanjutkan kuliah dan menjadi seorang guru. Karena atau ya nggak seperti orang lain. Terus mendapatkan beasiswa itu peluangnya kan jadi saja gitu. Karena saya ya bukan orang tidak mampu, bukan orang nggak mampu, bukan berarti saya Berputus asa. harus berputus asa. Berputus. Tapi ya, saya harus tetap semangat Tetap gitu meskipun semangat. bukan orang mampu. Jadi segala sesuatunya Saya harap berproses. setelah saya lulus dari SMK Natek, saya bisa menjadi orang sukses yang bisa membanggakan Amin. kedua orang tua saya, Amin. terutama bisa membanggakan untuk ibu saya. Karena kalau nggak jadi orang sukses, saya harus gimana lagi untuk bisa membahagiakan orang tua saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.